menyertakan Isnaini Dita Saputri, Ani Etila Hunuriyah, Muhammad Rifki Adiriananda, dan Nora Osawidanti. Kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang mengelola pengetahuan. Landscape manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan dan kolaborasi sangat erat terkait. Pengetahuan yang tidak dapat dikomunikasikan dan dibagikan dengan orang lain menjadi hampir tidak berguna. Pengetahuan menjadi bermanfaat dan ditindaklanjuti ketika dibagikan ke seluruh perusahaan. Manajemen pengetahuan telah menjadi suatu tema yang penting pada banyak perusahaan bisnis besar, sebagaimana para manajer menyadari bahwa dari nilai perusahaan mereka bergantung pada kemampuan perusahaan untuk menciptakan dan mengelola pengetahuan. Pengetahuan merupakan suatu atribut individual dan atribut kolektif dari perusahaan. Pengetahuan bersifat kognitif, bahkan psikologis, kejadian yang berlangsung di dalam kepala orang-orang. Pengetahuan yang berada dalam pikiran karyawan yang belum didokumentasikan disebut dengan pengetahuan tersirat atau tacit knowledge. Sedangkan pengetahuan yang telah didokumentasikan dinamakan pengetahuan eksplisit atau explicit knowledge. Pengetahuan dapat tersimpan dalam surat, pesan suara, grafik, serta dokumen-dokumen tidak terstruktur dan dokumen terstruktur. Tanpa pengetahuan, perusahaan akan kurang efisien dan kurang efektif dalam memanfaatkan sumber daya dan terancam gagal. Manajemen pengetahuan atau knowledge management mengacu pada serangkaian proses bisnis yang dikembangkan dalam suatu organisasi untuk menciptakan, menyimpan, memindahkan, dan menerapkan pengetahuan. Manajemen pengetahuan akan meningkatkan kemampuan dari organisasi untuk belajar dari lingkungan dan untuk memadukan pengetahuan ke dalam proses bisnisnya. Tiap langkah dalam rantai nilai akan menambah nilai pada data mentah dan informasi sebagaimana mereka diubah ke dalam pengetahuan yang dapat digunakan. Terdapat 3 tipe jenis sistem manajemen pengetahuan sangat penting. 1. Sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan atau Enterprise-Wide Knowledge Management System. Kedua, sistem kerja pengetahuan atau Knowledge Work System. Ketiga, manajemen pengetahuan juga meliputi kelompok yang beraneka ragam dari teknik kecerdasan atau intelijen teknik, seperti penelusuran data, sistem ahli, jaringan neural, logika fuzzi, algoritma genetika, dan agen intelijen. Sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan. Perusahaan akan berhadapan dengan 3 jenis pengetahuan. Beberapa pengetahuan yang ada di dalam perusahaan dalam bentuk dokumen teks yang terstruktur, laporan, dan presentasi. Tetapi, para pengambil keputusan juga memerlukan pengetahuan yang semi terstruktur, seperti surat elektronik, chat, foto, video digital, atau postingan pada papan buletin. Sistem manajemen konten perusahaan. Pengetahuan terstruktur atau structured knowledge merupakan pengetahuan secara eksplisit ada dalam dokumen-dokumen formal. Sama halnya dengan aturan-aturan formal yang diperoleh organisasi dengan mengamati para ahli dan perilaku mereka dalam pengambilan keputusan. Sistem manajemen konten perusahaan atau Enterprise Content Management System membantu organisasi untuk mengelola kedua tipe informasi tersebut. Sistem manajemen konten perusahaan yang utama juga memungkinkan bagi para penggunanya untuk mengakses sumber eksternal dari informasi, seperti kabar berita dan penelitian, dan untuk mengkomunikasikan melalui surat suara,
chat atau pesan instan, kelompok diskusi, dan konferensi video. Sistem manajemen aset digital atau Digital Asset Management System membantu perusahaan untuk mengklarifikasi, menyimpan, dan mendistribusikan objek-objek digital tersebut. Sistem jaringan pengetahuan. Sistem jaringan pengetahuan atau Knowledge Work System membahas mengenai permasalahan yang timbul ketika pengetahuan yang tepat tidak dalam bentuk dokumen digital, tetapi sebagai gantinya berada dalam memori para ahli individual dalam perusahaan tersebut. Kolaborasi dan alat bantu sosial serta sistem manajemen pembelajaran. Sistem manajemen pembelajaran atau Learning Management System menyediakan alat bantu bagi manajemen, pengiriman, penelusuran, serta penilaian berbagai macam tipe pembelajaran dan pelatihan bagi karyawan. Sistem kerja pengetahuan. Perusahaan memiliki sistem yang dikhususkan bagi pekerja berpengetahuan untuk membantu mereka dalam menciptakan pengetahuan yang baru untuk memastikan bahwa pengetahuan tersebut terintegrasi dengan tepat ke dalam bisnis. Pekerja pengetahuan dan kerja pengetahuan. Pekerja pengetahuan meliputi peneliti, perancang, arsitek, ilmuwan, dan insinyur yang bertugas menciptakan pengetahuan dan informasi bagi organisasi. Pekerja pengetahuan melakukan 3 peran kunci yang sangat penting bagi organisasi dan untuk manajer yang bekerja dalam organisasi. Yang pertama, menjaga aliran pengetahuan dalam perusahaan seiring dengan perkembangan perusahaan dalam teknologi sains, pemikiran sosial, dan seni. Yang kedua, bertugas melayani sebagai konsultan internal mengenai pengetahuan khusus mereka berbagai perubahan yang terjadi dan kesempatan yang muncul. Yang ketiga, bertindak sebagai agen perubahan, mengevaluasi merintis dan mendukung proyek perubahan. Kebutuhan sistem kerja pengetahuan. Kebanyakan pekerja pengetahuan mengandalkan sistem perkantoran seperti pengolah kata, voicemail, email, konferensi video, dan sistem penjadwalan yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas di kantor. Sistem ini memerlukan kekuatan komputasi mendasar untuk menangani grafik-grafik yang rumit atau perhitungan yang kompleks yang dibutuhkan oleh pekerja pengetahuan. Seperti penelitian ilmiah, perancang produk, dan analis keuangan, karena pekerja pengetahuan sangat fokus pada pengetahuan di dunia eksternal. Sistem ini juga harus memberikan kemudahan dan kecepatan mengakses database eksternal. Umumnya antarmuka mudah digunakan dan memungkinkan pengguna untuk melakukan pekerjaan tanpa harus membuang waktu terlalu lama karena mempelajari cara kerja sistem. Contoh sistem kerja pengetahuan. Desain berbantuan komputer, Computer Aided Design atau CAD, membuat proses penciptaan dan revisi rancangan menjadi otomatis dengan menggunakan komputer dan peranti lunak grafik yang rumit. Sistem realitas virtual atau Virtual Reality System memiliki kemampuan visualisasi, penerjemah, dan simulasi yang jauh melebihi sistem desain dengan bantuan komputer. Sistem ini menggunakan peranti lunak grafik interaktif untuk menciptakan simulasi buatan komputer yang sangat mirip dengan kenyataan, hingga bahkan para pengguna hampir mempercayai bahwa berada dalam dunia nyata. Industri keuangan menggunakan workstation investasi atau investment workstation khusus untuk mendayagunakan pengetahuan dan waktu dari para pialang pedagang. Teknik kecerdasan. Teknik kecerdasan terdiri dari kecerdasan artifisial dan teknologi database yang dapat digunakan organisasi untuk memperoleh pengetahuan dari individual dan kolektif serta dapat memperluas dasar pengetahuan mereka. Teknik kecerdasan yang didasarkan pada teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence terdiri atas sistem berbasis komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, yang berupaya untuk menandingi perilaku manusia. Sistem ahli atau expert system merupakan suatu teknik kecerdasan untuk memperoleh pengetahuan bersifat dalam wilayah yang sangat spesifik dan terbatas dari keahlian manusia.
dua strategi yang umumnya digunakan. Yang pertama yaitu ada penalaran maju atau forward chaining, mesin interferensi mulai dengan informasi yang dimasukkan oleh pengguna dan mencari informasi dalam basis pengetahuan untuk akhirnya mencapai suatu keputusan. Yang kedua, ada penalaran mundur atau backward chaining. Strategi untuk mencari dalam basis pengetahuan dimulai dengan hipotesis dan berlanjut dengan menanyakan pengguna pertanyaan tentang fakta-fakta tertentu sampai hipotesisnya disetujui atau tidak disetujui. Tugas utama sistem ahli adalah menangkap pengetahuan tersirat dari seorang pakar, namun organisasi juga harus memiliki pengetahuan dan keahlian kolektif yang telah dikembangkan selama beberapa tahun. Sistem ahli bekerja dengan menerapkan serangkaian aturan yang diambil dari pakar. CBR sebaliknya mempresentasikan pengetahuan sebagai sederetan kasus, dan pengetahuan ini terus-menerus dikembangkan dan diperbaiki oleh pengguna. Sistem logika merupakan teknologi yang berbasis pada aturan yang dapat mempresentasikan ketidaktepatan tersebut dengan menciptakan aturan yang menggunakan perkiraan atau nilai subjektif. Pembelajaran mesin merupakan suatu kajian mengenai bagaimana program komputer dapat meningkatkan kinerja mereka tanpa pemrograman secara eksplisit. Jaringan neural digunakan untuk memecahkan permasalahan yang rumit sangat sulit dipahami. Algoritma genetika bermanfaat untuk menemukan pemecahan yang optimal atas suatu permasalahan tertentu dengan memeriksa sejumlah besar kemungkinan pemecahan atas permasalahan tersebut. Agen intelijen merupakan program perangkat lunak yang bekerja tanpa interval secara langsung dari manusia untuk melaksanakan tugas tertentu bagi pengguna individual, proses bisnis atau aplikasi perangkat lunak. Logika fuzzi, algoritma genetika, jaringan neural, dan sistem ahli dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi tunggal untuk memperoleh keunggulan dari fitur teknologi yang terbaik yang disebut sistem alhibrida. Dagang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.